Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman santai. Selamat datang kembali di channel kami di mana kita membahas berbagai informasi penting yang bisa mempermudah hidup kita sehari-hari. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk kalian semua sobat berkendara yang memiliki kendaraan, yaitu proses perpanjangan STNK 5 tahunan di Samsat. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa sih pentingnya perpanjang STNK 5 tahunan? Kenapa saya harus repot-repot mengurusnya? Nah, STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah dokumen penting yang menunjukkan bahwa kendaraan kalian terdaftar secara resmi. Tanpa STNK yang valid, kendaraan kalian bisa berisiko terkena denda atau bahkan ditilang saat beroperasi di jalan raya oleh Pak Polisi. Kenapa nangis? Surat-suratnya ada? Ada suratnya? Baru pertama diberhentiin ya? Kenapa nangis? Kenapa nangis, Kak? Tapi jangan khawatir, di video kali ini kita akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara perpanjangan STNK 5 tahunan, termasuk syarat-syarat yang perlu kalian siapkan, biaya yang harus dibayar, dan tips agar prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah, agar kalian tetap up to date dengan informasi terkini. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai perjalanan kita menuju proses perpanjangan STNK 5 tahunan yang lebih efisien dan tanpa stres. Yuk, kita langsung aja masuk ke langkah pertama. Persiapkan dokumen penting. Sebelum menuju kantor pelayanan atau samsat wilayah setempat, pastikan teman-teman sudah menyiapkan dokumen berikut ini ya. Pertama, STNK asli. Jangan lupa siapkan juga 3 rangkap fotokopiannya ya. Yang kedua adalah KTP pemilik kendaraan yang namanya tertera pada STNK tersebut. Pastikan nama di KTP sesuai dengan nama yang tertera di STNK. Jangan lupa juga siapkan 3 rangkap fotokopiannya ya teman-teman. Yang ketiga adalah BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor. Jangan lupa juga disiapkan fotokopi 3 rangkap untuk menjaga apabila nantinya diperlukan untuk pengecekan atau pengesahan oleh Bapak petugas. Nah, untuk perpanjangan STNK 5 tahunan atas nama orang lain yang orangnya tidak bisa hadir ke Samsat, maka teman-teman wajib memenuhi persyaratan berikut, yaitu 1. KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopiannya 3 rangkap ya teman-teman. Kedua, STNK asli beserta fotokopiannya juga 3 rangkap ya teman-teman. Ketiga, surat kuasa bermaterai dari pemilik kendaraan yang namanya tertera pada STNK kepada orang yang diberi kuasa. Dan jangan lupa difotokopi 1 rangkap untuk jaga-jaga. Keempat, fotokopi KTP yang diberi kuasa dan fotokopiannya 3 rangkap. Kelima, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB asli beserta fotokopiannya 3 rangkap untuk jaga-jaga apabila nantinya diperlukan. Dan yang keenam, jika pemilik kendaraan telah meninggal dunia, teman-teman perlu melampirkan surat kematian. Nah, selanjutnya syarat untuk memperpanjang STNK atas nama perusahaan, teman-teman membutuhkan beberapa dokumen berikut. Yang pertama adalah STNK asli beserta fotokopiannya sebanyak 3 rangkap. Yang kedua adalah BPKB asli dan fotokopiannya sebanyak 3 rangkap. Ketiga, SIUP asli dan fotokopiannya 3 rangkap. Yang keempat, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP sebanyak 3 rangkap. Fotokopi akta pendirian usaha sebanyak 3 rangkap. Yang keenam adalah TDP, tanda daftar perusahaan asli dan fotokopiannya 3 rangkap. Yang ketujuh, surat kuasa yang dibuat dengan kop resmi perusahaan lengkap dengan materai dan tanda tangan pemberi kuasa dan fotokopinya sebanyak 1 rangkap. Yang kedelapan adalah fotokopi KTP pemberi kuasanya 3 rangkap. Yang kesembilan adalah fotokopi KTP yang menerima kuasa sebanyak 3 rangkap. Yang ke-10, formulir perpanjangan STNK yang bisa diperoleh dan diisi di kantor Samsat. Nah, untuk formulir ini nanti akan saya lanjutkan di prosesnya. Selain itu, teman-teman juga wajib membawa kendaraan yang akan diperpanjang ke Samsat untuk dilakukan pemeriksaan atau cek fisik, yaitu gesek nomor rangka dan nomor mesin dengan belangko kertas stiker kuning yang biasa disebut kertas esek-esek. Hahaha, lucu ya namanya teman-teman.
Nah, setelah teman-teman menyiapkan dokumen persyaratan, tahap selanjutnya adalah cek kewajiban pajak. Sebelum datang ke kantor Samsat setempat, pastikan teman-teman sudah melakukan pengecekan melalui website resmi atau aplikasi pelayanan pajak daerah. Mengecek pajak kendaraan bermotor secara online sangatlah mudah dan praktis. Dengan menggunakan website Samsat Info, teman-teman dapat mengetahui status pajak kendaraan tanpa harus pergi ke kantor Samsat terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, teman-teman tinggal masuk ke halaman Google pencarian, ketik di sini cek pajak, cari, lalu teman-teman scroll ke bawah dan cari yang linknya bertuliskan samsat.info. Lalu klik. Nah, di sini tersedia banyak samsat di beberapa wilayah di Indonesia. Karena saya di Jakarta, saya akan mencoba Samsat Provinsi DKI Jakarta. Klik saja, tutup iklannya, lalu ketik nopol kalian, dan masukkan nik kalian. Klik saya bukan robot, klik cari. Lalu website atau halaman akan beralih dan menampilkan informasi terkait kendaraan teman-teman berupa nopol atau nomor polisi, kendaraan yang keberapa yang kalian pernah punya, dan bisa dicek juga nanti ada tulisan biru lihat detail jika memang ada pajak progresif. Kemudian ada informasi nama sesuai STNK, NIK, KTP, alamat yang tertera di STNK, nomor rangka dan nomor mesin, nomor BPKB, merek dan tipenya, model pembuatan, warna kendaraan, warna TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, bahan bakar atau silindernya berapa cc, masa berlaku STNK, nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB, tanggal jatuh temponya pajak sama dengan masa berlaku STNK, kemudian pajak kendaraan bermotor pokok, kemudian ada SWDK LLJ yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, kemudian ada SWDK LLJ denda jika ada dendanya, kemudian ada PNBP atau penerimaan negara bukan pajak untuk cetak STNK sebesar 100.000 untuk kendaraan roda 2, 200.000 untuk kendaraan roda 4, dan ada PNBP plat atau tanda nomor kendaraan bermotor sebesar 60.000 untuk roda 2, 100.000 untuk roda 4, dan PNBP NRKB pilihan jika nomor registrasi kendaraan bermotor kalian adalah nomor cantik, itu ada biayanya lagi. Jika tidak maka biayanya adalah 0. Kemudian ada total biaya dan status masa STNK akan habis. Nah, nanti saya akan tunjukkan setelah pembayaran, tampilan ini akan berubah semua dan status akan berubah juga. Biaya-biaya juga akan hilang dan masa berlaku akan berubah juga. Jadi di website ini teman-teman dapat melihat jumlah pajak yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, dan rincian informasi penting lainnya. Biaya perpanjangan STNK biasanya tergantung pada jenis kendaraan dan lama waktu perpanjangan. Nah, biaya ini sama 100% dengan biaya yang akan ditagihkan oleh petugas di Samsat nanti. Jadi, nggak ada tuh yang namanya kurang uang pada saat ingin melakukan pembayaran. Karena seharusnya teman-teman sudah menyiapkan sejumlah uang yang sama dengan jumlah yang tertera pada website. Nah, kalaupun ada perbedaan, teman-teman wajib melakukan konfirmasi kepada petugas dan tanyakan rincian serta alasan kenapa nominalnya bisa berbeda dengan yang tertera pada website. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin menyimpan informasi berikut ini, teman-teman tinggal men-screenshot atau save PDF untuk bisa di-print nantinya. Jadi, dengan langkah-langkah sederhana ini, teman-teman dapat dengan mudah mengecek pajak kendaraan bermotor kalian secara online. Memanfaatkan layanan ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu kita untuk selalu terupdate dengan kewajiban pajak kendaraan. Setelah semua hal tadi selesai, mari kita kunjungi kantor Samsat terdekat. Di Jakarta, ada beberapa lokasi yang bisa teman-teman pilih. Kalau saya saat ini berada di Samsat Gunung Sahari, Jakarta Utara. Samsat ini melakukan pelayanan untuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat loh teman-teman.
kalau mau cek fisik di sini juga parkir. Ya lurus mentok belok kanan bawah langsung. Ya, makasih Pak. Mentok belok kanan. Taruh dulu dah. Buset dah. Hancur. Oh iya, saat tiba, teman-teman bisa langsung parkirkan kendaraan yang ingin diperpanjang STNK-nya di lokasi parkir yang khusus disediakan oleh Samsat di dekat loket pengecekan fisik ya. Serahkan semua dokumen yang diperlukan kepada petugas di loket pendaftaran cek fisik ya teman-teman. Mereka akan memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan proses pendaftaran. Pastikan semua informasi yang diberikan akurat untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu petugas akan memberikan 2 lembar kertas esek-esek dan 1 belangko formulir esek-esek seperti berikut. Kemudian serahkan ke petugas esek-esek dan petugas dengan senang hati akan membantu melakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan teman-teman. Ya Pak. Siap. Setelah proses esek-esek selesai, teman-teman perlu memarkirkan ulang kendaraan teman-teman ke tempat parkir umum yang disediakan oleh Samsat. Adem belakang. Kita lanjut ke loket penyerahan. Ini namanya esek-esek. Setelah itu, teman-teman wajib membawa dokumen belangko esek-eseknya kembali ke loket cek fisik, dan teman-teman akan diminta menunggu. Lama atau tidaknya menunggu tergantung antrian pada saat itu. Jika teman-teman datang pada pagi hari, maka antrian sedikit dan prosesnya tentu akan lebih cepat. Petugas akan memanggil nama sesuai di STNK. Jika sudah selesai, petugas akan memberikan belangko formulir esek-esek yang sudah diisi dan diverifikasi atau disahkan oleh petugas.
Kemudian teman-teman akan diminta untuk melakukan pembayaran pajak dan biaya pergantian STNK baru, dan denda jika ada keterlambatan. Pada Samsat Gunung Sahari, proses pembayaran dilakukan di gedung utama ya. Gedung utama di depan. Di gedung utama, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran perpanjangan STNK di loket pendaftaran perpanjangan STNK. Teman-teman akan diberikan formulir surat permohonan registrasi kendaraan bermotor atau SPRKB yang lembarnya berwarna biru muda. Pengisian formulir cukup pada bagian ini saja ya teman-teman. Selebihnya nanti biar petugas yang mengisi. Setelah selesai mengisi, teman-teman perlu menyerahkan kembali formulir SPRKB dengan STNK asli dan kopinya, KTP asli dan kopinya, dan BPKB asli beserta kopinya juga. Kemudian teman-teman akan diminta duduk untuk menunggu karena petugas akan memproses pendaftarannya. Petugas akan memanggil nama dan alamat sesuai yang tertera di STNK ya teman-teman. Jika petugas sudah memanggil, teman-teman perlu mendatangi loket sebelahnya, yakni loket perpanjangan atau loket pengesahan. Dan petugas akan memberikan satu set belangko surat ketetapan kewajiban pembayaran atau SKKP yang terdiri dari 3 rangkap. Rangkap pertama berwarna abu-abu, diserahkan ke loket Bank DKI untuk melakukan pembayaran STNK. Panggilan Muhammadiyah Arifin, Jalan Mesir, Serli Simbolon, Jalan Kebanyakan. Maaf, Mbak. Coba dihitung dulu. 431 pas. Pakai ini aja, Mbak. Setelah melakukan pembayaran pada Bank DKI, petugas bank akan mengembalikan sisa belangko surat ketetapan kewajiban pembayaran atau SKKP yang terdiri dari 2 rangkap berwarna biru dan merah. Habis ini kemana? Di sini juga. Makasih. Oh iya, teman-teman juga perlu menyimpan struk pembayarannya ya sebagai bukti. Insinyur Sintesia Sunarjo, Pelangi Raya. Nah, setelahnya teman-teman duduk dan menunggu dipanggil nama dan alamatnya oleh petugas penyerahan STNK baru. Jika nama teman-teman sudah dipanggil, datangi loket tersebut dan serahkan belangko surat ketetapan kewajiban pembayaran atau SKKP yang berwarna biru. Teman-teman akan menerima STNK baru. Pastikan untuk memeriksa semua data informasi di STNK baru tersebut, seperti nama, alamat, dan nomor plat kendaraan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah menerima STNK baru, teman-teman langsung menuju ke lokasi pencetakan kaleng plat nomor polisi yang biasanya ada pada bagian belakang Samsat. Ambil kaleng pakai ini yang merah.
pengambilan plat nomor. Utara. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Di loket pencetakan kaleng plat nopol ini, teman-teman tinggal menyerahkan belangko surat ketetapan kewajiban pembayaran atau SKKP yang berwarna merah ke petugas dan menunggu selama beberapa menit saja sampai petugas memanggil nama yang tertera pada STNK. Oh ya, pada proses ini teman-teman perlu berhati-hati ya, karena pada saat mengambil kaleng plat nopolnya, catnya masih basah dan tentu bisa menempel di tangan atau di pakaian kalian. Namun jangan khawatir, Samsat sudah sangat membantu kita dengan menyediakan wastafel untuk cuci tangan. Ada sabun dan ada spons kawat untuk menggosok tangan jika terkena cat. Wah, baik sekali ya para petugas Samsat ini. Jika sudah selesai, ada baiknya teman-teman menunggu sejenak untuk menjemur kaleng plat nopol, karena ini akan sangat membantu sekali untuk mengeringkan cat yang masih basah di plat nopol kalian. Berikut ini adalah tampilan setelah kita melakukan pembayaran pajak, maka status berubah menjadi masa pajak masih berlaku. Dan masa berlaku STNK akan menjadi panjang hingga 5 tahun ke depan. Untuk memperpanjang STNK 5 tahunan ini, saya hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Saya datang kira-kira di pukul 8.30 pagi dan selesai sekitar pukul 9.30 pagi. Jadi kesimpulannya, perpanjangan STNK sebaiknya dilakukan sebelum masa berlaku habis ya, guna menghindari denda. Jadi catat tanggal kadaluarsa STNK dan jangan tunda proses perpanjangannya. Proses perpanjangan STNK di Samsat sebenarnya cukup sederhana jika teman-teman sudah mempersiapkan semua dokumen dengan baik. Ingatlah untuk selalu memperbarui STNK dan bayar pajak kendaraan tepat waktu, agar teman-teman bisa berkendara dengan tenang dan nyaman. Jangan lupa untuk melakukan cek secara berkala agar tidak terlewatkan tanggal jatuh tempo. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat berkendara. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar saya semakin semangat mengupload video edukasi lainnya. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.